Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Baumas CP nomor 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir menemani Insan Mesra semuanya, membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk acara kami atau siaran kami boleh diakses juga ya. Biasanya kan ada keluhan dengar mesra melalui ini manual, misalkan ada rada gresek atau bagaimana, boleh beralih ke streamingnya kita ya di www.radiomesra.com. Kita juga live di Facebook Radio Mesra. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juli bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, selamat berjumpa kembali di acara Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren. Dan seperti biasanya Insan Mesra kita ditemani sama Ustaz Muhammad Rosidin Asundawi BAMA yang akan hadir membersamai kita semuanya sampai pukul 11 siang hari nanti ya. Harapannya mudah-mudahan Insan Mesra sekeluarga selalu diberi kesehatan lahir batin, selalu bimbing ya ke arah yang lebih baik lagi, dan selalu diberi pokoknya yang terbaik lah untuk Insan Mesra semuanya. Sekarang pukul 10:24 Insan Mesra, kita efisienkan waktu kita hari ini dengan menyapa Pak Ustadz yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ki? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Insyaallah sehat-sehat ya. Dan sepertinya hari ini kita masih pembahasannya di seputar wudhu Ustadz ya. Iya. Kemarin kan fadilah wudhu. Dan untuk hari ini masih berlanjut lagi masalah wudhu, yaitu fardu wudhu ya. Baik, silahkan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzalla bil jahli akharina wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal dini. Wa usalliya wa usallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu Insan Mesra dimanapun yang berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala pujiannya bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Insan Mesra dimanapun berada, pada pertemuan hari Jumat ini kita akan membahas tentang fardu ataupun bagian kedua, karena kemarin fadilah wudhu sudah, kemudian disinggung juga fardu wudhu tapi secara sepintas, maka kita langsung fardu wudhu secara insyaallah secara keseluruhan. Sebelumnya kita sama-sama ini dulu ya, kita ucapkan syahadat atau apa supaya tambah-tambah zikir pahala, yang antara baca syahadat kemudian istighfar dan bersalawat. Kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pembahasan bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu ada 6. Kemarin sudah dijelaskan fardunya wudu ada 6 secara globalnya. Kemudian diantaranya yaitu yang pertama an-niyatu. Niat. Yang pertama niat. Itu. Pertama niat, kemudian wa ghusl wajhi, dan membasuh wajah. Kemudian yang ketiga wa ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh cuci tangan, masuk kaki tangan sampai ke pergelangan. Indonesia sikut. Sampai ke sikutnya. Siku. Kemudian yang selanjutnya yang keempat masuk ba'dul ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala. Yang kelima ghusl rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima yaitu membasuh kaki sampai ke mata kakinya, lebihkan. Yang keenam as-sadisu at-tartibu, tertib itu mendahulukan yang dahulu, mempertengahkan yang di tengah-tengah, mengakhirkan yang di akhir, jangan dibulak-balik. Itu fardunya. Nah, kemudian kemarin pembahasan niat sudah dibahas. Niat itu bersangkutan dengan apa saja yang dinamakan niat, itu melakukan pekerjaannya beserta langsung. Bukan besok saya mau ke sini atau sore nanti mau ke sana, ke pasar, mau ke sini, itu bukan niat, namanya azam. Azam. Wajah, maka kapan tepatnya niat, yaitu niat yang pertama fardunya wudu niat. Kapan niatnya itu?
Yang dinamakan itu wajibnya itu niat di dalam hati. Adapun melafazkan itu sunnah. Kenapa? Liyu'ayyina lisanul qalba fi istihdariha. Kalau watalafadhu biha sunnatun liyu'ayyina lisanul qalba fi istihdariha. Kalau melafazkan itu sunnah. Untuk apa sih melafazkan? Untuk membantu hati, meyakinkan hati untuk bertambah yakin. Coba kalau enggak, memang sebelum wudu enggak usah enggak melafazkannya pun tidak mengapa, karena di dalam hati yang wajib. Tapi dengan adanya, dengan kita mengutarakan niat, itu menambah kuat nanti yang di hati. Nah, waitul wudu ta'ala. Nah, nanti ketika pas basuh wajah, karena tempatnya niat di dalam hati, dan niatnya wudu ketika awal basuhan wajah pertama, basuhan wajah yang pertama di dalam hati. Basuh itu di dalam hati, niat saya berwudu, menghilangkan hadas kecil, wajib karena sudah, jangan dilepas sebelum niat kita selesai. Biar bukan bahasa Arab, iya, niatnya dalam hati ya. Kalau maksudnya niat itu biar bahasa Bugis, bahasa Bugis, Indonesia. yang suku Mandar pakai bahasa Mandar silakan, yang suku Jawa pakai bahasa Jawa silakan, sah. Nah, dalam hati itu silakan pakai bahasa apapun boleh, tapi kalau melafazkan harus pakai bahasa Arab. Melafazkan. Kalau melafazkan harus pakai bahasa Arab. Itu sunnah. Jadi perbarunya wudu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah ketika pas basuhan pertama di dalam hati niat saya wudu, menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala, sudah selesai. Kemudian mana batasan wajah? Kan nanti apakah cuma segini saja atau semana? Maka dalam hukum wahadduhu tulan, batasan wajah ininya ma baina min bana bitisyarir ra'si ila muntahal lihaini. Itu dari mana tumbuhnya rambut-rambut kecil kita, seperti kami buka, kami karena jidatnya kayak lepangan bola, mungkin kayak lepangan bola lebar, ya udah lebar. Bagi yang jidatnya sampai sini ya sampai sini, sampai sebatas tumbuh rambut kita yang kecil-kecil yang mana itu dihabiskan. Terus sampai mana? Bawahnya itu sampai bawah dagu itu, sampai bawah tulang rahang ini, bawah tulang rahang kayak gini, itu batas wajah. Harus dibasahi seperti ini. Jadi jempol ini bergerak di bawah. Ini berarti ini sudah. Saya malah pernah dengar, Ustaz, kalau misalkan satu lembar bulu saja yang tidak kena air hujan itu katanya membatalkannya, Ustaz. Bagaimana itu? Kena air wudu. Iya, makanya yang penting kalau secara dohirnya, kalau diperkirakan sudah terbasahi, sudah sah. Sudah sah. Diperkirakan kalau secara kira-kira sudah terbasahi, maka sudah sah, seperti itu. Ustaz, kalau misalkan ini kan biasanya ibu-ibu ya mau ke pengantin dandan, terus lupa tadi berwudu, kemudian dandan. Gimana itu, Ustaz? Bisa nggak kita berwudu padahal kita sudah dandan ini? Enggak. Itu kan bedanya keadaan tebal, jadi nggak kena ya. Gimana ini? Bagus, pertanyaan itu sering terjadi di masyarakat. Bedak ataupun bibir ataupun celak ataupun apa sejenisnya, itu kan kalau itu menghalangi air tembus, maka tidak bisa sah, tidak sah wudunya. Mandi besar pun tidak sah mandinya karena tidak tembus ke kulit kita, kecuali sebelumnya itu wudu dulu. Maka sebelum ini wudu supaya setelah itu dandan seperti itu. Ataupun mau mandi besar, kita di sini ada lipstiknya diperkirakan tebal, tipis ataupun tebal. Kalau tipis mungkin kalau memang tembus sah, tapi kalau sekiranya ini kayaknya nggak tembus nih kalau kena air, maka tidak sah mandi besar. Termasuk mandi wajibnya sama itu kan, mandi wajib kan harus basah semua. Ternyata di sini entah ada minyak kah, bensin kah, atau ada bekas apa yang menghalang hand body atau apa. Kalau masih licin berarti air nggak tembus. Kalau makanya digosok-gosok dulu. Kalau sudah hilang berarti silahkan sah mandi besarnya apanya semua sah. Karena ini tidak tembus ke kulit, Ustaz ya. Lanjut. Wajah. Kemudian bagi yang hukum konstitusi wajib ataupun dhabitul lihati katifati wal khafifati, kalau yang berjanggut bagi laki-laki, tapi di sini mungkin orang Asia Tenggara perempuan nggak ada janggut ya. Kalau kami di Arab dulu ketika belajar di di Pakistan, itu orang orang Pakistan yang perempuan pun terkadang ada janggutnya, tapi kecil, kayak kalau di kita mungkin kumis tipis lah namanya. Nah, perempuan di Indonesia ada juga yang kumis tipis ya. Di sana ada yang berjanggut juga, tapi janggut tipis-tipis gitu, bukan janggut besar seperti itu. Nah, ini kalau janggut seperti apa? Kalau janggut, tapi maaf, ini kameranya goyang. Maaf pemirsa, maka kami betulkan, tapi nggak tahu betul nggak ini. Ada tim teknis, nggak apa-apa ya. Nah, itu jadi kalau janggut bagi janggut yang tipis, maka wajib
di Selai-selai. sela-selai, apa Indonesia itu wajib di sela-selai. Ya, Tapi kalau yang tebal maka cukup kayak gini aja sudah. Tebalnya bagaimana, tipisnya bagaimana secara hukum? Al-kathifatu hi alatil la turaba syaratuha min majlisit tukhatubi. Yaitu kalau yang dinamakan tebal itu lawan bicara kita, lawan omong kita. Umpama ada orang di depan kita, ketika dilihat ternyata tidak terlihat kulit kulit yang di balik janggutnya atau kulit ininya, maka itu termasuk terhukumi tebal. Nah kalau tebal cukup seperti ini saja. Tapi bagi yang kalau lawan bicara itu masih melihat kulitnya di sela-sela bulu janggut, rambut janggut, maka itu termasuk tipis walaupun kelihatannya tebal banyak, maka harus di sela-selai, wajib harus selesai gitu. Orang Asia Tenggara. Tapi ada juga orang-orang Asia yang jenggotnya memang tebal, mungkin keturunannya atau apa, ada juga seperti itu. Maka kalau memang betul tidak terlihat kulitnya, sampai kulitnya tidak terlihat, maka cukup seperti ini sudah. Tapi kalau memang masih terlihat, lawan bicara itu masih melihat kulitnya, dia kulit rambut janggut, maka harus disela-selai. Kecuali orang Arab, orang India, Pakistan itu mereka tebal-tebal, itu cukup seperti ini. Itu kalau wajah, dalam kasus wajah seperti itu. Itu yang kedua, itu membasuh wajah ya, fardunya wudu, membasuh wajah yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu, yang ketiga ya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh Indonesia, membasuh tangan sampai sikunya, kedua sikunya. Tapi dalam hukum ini wa bi kulli yadin mirfaqaini wa yajibu ghuslu juz'in minal adhili yata'akkada min ghusli yadaini kulliha liqaidatin ma la yatimu wajibu illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang membasuh tangan kan aslinya sampai siku, tapi enggak cukup di sini saja. Dalam hukum harus dilebihkan, karena sesuatu yang wajib tidak akan sah kalau tidak dilebihkan, maka harus melebihi siku, dilebihkan lah. Jangan pas. Kalau pas takut tidak sah. Ini dalam hukum harus dilebihkan. Dalilnya itu ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan sah kalau tidak dilebihkan, harus dilebihkan resiko. Dan yang ada tip X-nya kah, ataupun ada yang tebal-tebal bekas apakah, ataupun minyak, atau hilangkan dulu supaya sah wudunya. Kalau ada di sini sesuatu yang menghalangi air masuk, maka tidak sah wudu kita. Biasa kan Ustadz ada misalkan luka terus dipakai plast itu handyplast, bagaimana dilepas dulu, dicopot dulu Ustadz. Itu namanya sohibul jabair. Dalam hukum itu sohibul jabair, orang yang memang ada luka, pas lukanya di tempat anggota wudu. Nggak boleh kena dulu, misalkan air. Diperbanyak itu pakai kulit kayu, pakai batang-batang kayu, pakai serabut kayu. Zaman dulu ada gip pun pakai kayu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah modern. Nah, itu bagi orang yang tersebut seperti itu, kalau memang lukanya tidak boleh terkena air, kalau kena air akan membahayakan, menambah lama, menambah takut busuk atau apa, takut tidak sembuh-sembuh, kata dokter. Kalau kita tanyakan dulu, dokter ini kalau kena air bagaimana? Oh jangan, kalau kata dokter jangan, berarti udah yang lain kena air, tapi pas di sini diusap saja, ataupun dengan tayamum. Dalam hukum tinggal pilihan dengan tayamum, diganti pas yang ini diganti dengan tayamum. Oh bisa dicampur begitu Ustaz? Maksudnya wudu, bisa berwudu kemudian tayamum. Di anggota yang harus berwudu tetap dia berwudu, tapi pas bagian yang tidak boleh terkena air diganti dengan tayamum. Oh begitu. Seperti ya. Nanti pembahasannya tentang itu bagi orang yang wudunya ataupun mandinya wudunya bagi orang yang ada luka dan seterusnya. Sama seperti paci juga bagi perempuan nih, mungkin laki-laki ada ya pakai paci, mungkin ada juga. Kalau paci kan alami itu. Kalau pewarna sejenis kutek dan sejenisnya, kalau yang memang itu bahannya menumpuk kayak cat, maka itu tidak sah. Itu kan mandi besar ataupun wudunya tidak sah, maka harus dibuka dulu. Dibuka dulu. Ya. Kecuali paci, kalau paci kan alami, kayak kunyit, warna kuningnya alami itu, tidak mengapa, tembus air pun. Seperti pewarna rambut, kalau diperkirakan itu pewarna rambut, bahannya alami, bukan seperti cat menumpuk, maka mandi besarnya dia sah, wudunya dia sah. Tapi kalau diperkirakan itu bahannya kayaknya cat menumpuk, kalau diperkirakan bahannya seperti itu, ya udah. Jangan cari yang seperti paci aja, yang paci seperti henna kalau di India Pakistan, atau dulu kami ketika belajar di Pakistan itu namanya ada henna itu bubuk kayak serbuk dari tumbuhan. Kalau itu alami bos ya. Ustaz, kalau misalkan semir rambut kalau itu diperkirakan bahannya alami boleh. Dan semir ini boleh menyemir rambut selain warna hitam boleh dalam hukum semir rambut. Gitu. Nggak boleh warna hitam maksudnya? Nggak boleh warna hitam. Mungkin ada alasannya ya? Alasannya itu
Nantilah kalau Ya nantilah pas ya, kita pembahasan lanjutkan. di rambut. Iya. Kita lanjut saja itu Ustaz. Ada lagi nih? Ada pertanyaan di situ tidak ada? Sebentar Ustaz, ada ini saya baca dulu di Facebook dari Pak Bursam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tahu Pak Bursam ingin bertanya perihal apa yang kita bahas hari ini, silahkan boleh bertanya. Kemudian ada Eda Andista Putri di Mangkoso. Maaf mau bertanya, bolehkah wanita haid sering berwudu? Namun sebelum dijawab, coba kita terima dulu penelpon yang masuk Ustaz. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapaknya Firman. Pak Ustaz. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai ada namanya sunat utakah. Ini yang belum pernah saya dengar namanya salat sunat utakah. Dan artinya Pak Ustaz, kamu ingin perjelas, katanya kita membaca Qulhuwallahu sebanyak 15 kali. Dan waktunya bulan Syawal yang terjadi 1 kali 1 tahun, artinya boleh hari Jumat mungkin. Dan saya ingin perjelas Pak Ustaz, itu cara-caranya bagaimana. Katanya kalau kita punya penyakit yang dapat mengobati kanker dan kemudian mengobati mata dan sebagainya. Ini dan saya mau jelaskan Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimengerti pertanyaannya Ustaz? Ya, pertanyaan itu sholat utakoh ya. Sholat Iya. utakoh. Sholat sunat utakoh. Sholat sunat utakoh yang dipertanyakan apakah ada atau gimana gitu pertanyaannya. Jadi sholat sunat utakoh itu sholat yang dikerjakan setahun sekali pada bulan Syawal, itu adanya terteranya di dalam kitab Al-Gunyah. Al-Gunyah itu yang penulisnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu penerangan. Tapi Jadi di kitab-kitab fikih yang lain tidak diutarakan. Di pesan pun tidak digalakkan, tidak diutarakan. Cuma beliau aja yang beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau utarakan di dalam kitab fikihnya itu dalam kitab Al-Gunyah. Tapi dalam kitab fikih yang jadi rujuk ataupun yang jadi kurikulum di pesan-pesan tidak diutarakan. Tidak diutarakan. Ini dilaksanakan di bulan Syawal. Di bulan Syawal saja. Bulan Syawal. Tapi kalau dikatakan kalau mau melaksanakannya silahkan, itu sandarannya berarti ke kitab Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kalau dikatakan di kitab yang lain, rata-rata kitab-kitab yang lain tidak mengutarakannya. Nanti itu amalan beliau, salah satunya amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu. Kemudian ayat yang dibaca Al-Ikhlas sampai 15 kali Ustaz. Iya, seperti itu. Itu kalau dalam kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya. Tapi pakai surat yang lainnya silahkan juga. Seperti itu. Iya. Dan kalau ada yang memang ada Ustaz ya. Kalau memang mau melaksanakan ya berarti sandarannya kepada kitab Al-Gunyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani yang melakukan. Iya, yang melakukannya ya. Meskipun sebenarnya di kitab-kitab lain tidak pernah diutarakan hal ini. Iya. Oh iya. Ini tadi pertanyaannya Bu Esti Kuswandani Pak Ustaz. Maaf tadi mau tanya, bolehkah wanita haid sering berwudu ini? Ya, kalau berwudu kan kalau niatnya untuk menghilangkan hadas kecil maka tidak sah, karena berwudu kan untuk menghilangkan hadas kecil. Iya. Apalagi hadas besar nggak bisa. Tapi sementara dia sedang haid, maka dia boleh berwudu tapi sebagai litabarrudi, untuk mengambil kesegaran. Sekarang dan untuk ngambil keberkahan silahkan. Niat saya berwudu karena Allah Ta'ala udah. Ya memang kayaknya emang enak kayaknya Ustaz kalau habis wudu ya segar rasanya. Karena wudu itu kan bagian daripada ibadah, tapi hukumnya ketika suci. Tapi andaikan dia sedang haid, maka niatnya bukan untuk menghilangkan hadas karena dia dalam berhadas. Maka niatnya itu untuk kesegaran ataupun untuk keberkahan saja, boleh. Untuk keberkahan itu niatnya. Ya lanjut lagi Ustaz. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu tadi yaitu membasuh tangan. Kemudian tangan, andaikan kan terkadang di masyarakat bertanya-tanya, itu kalau tangan itu membasuhnya dari mana dulu sih? Apakah dari Indonesia ini dari ujung jari-jari dulu ke sini, atau dari
siku ke bawah sampai ke tangan. Maka dalam hukum itu, kalau di dalam kesunahnya itu dalam kitab Taqirratus Sadidah disampaikan atau sunanul latifi atna igos liadain, yaitu sunnah ketika membasuh tangan, mencuci tangan itu di antaranya ayat tadi aminal kaffaini, memulainya dari telapak tangan, dari ujung jari-jari telapak tangan, idza kana yasibul ma'a ala nafsi, kalau dia wudunya itu dikucurkannya dengan dirinya sendiri, dengan tangannya. Enggak, maksudnya nggak pakai keran. Kayak seperti ini, maka dari atas itu dari tangan ini dulu sampai ke siku seperti itu. Tapi kalau misalkan kesunahannya, tapi kalau misalkan pakai keran langsung ini. Wa idza soba alaihi ghairuhu, kalau yang menuangkannya itu orang lain kah selain dia sendiri. Wa mithlahu asambur, seperti halnya di pancuran kah. Kalau zaman dulu pancuran di air yang mengalir ada pancurannya. Kalau sekarang berarti keran lah. Keran dan sejenisnya ataupun ada pancuran istilahnya. Fayabtadi'u bil mirfaqi. Maka mulainya di sini. Apa namanya? Indonesia siku, dari siku ke bawah, silakan. Oh, dari siku dulu, Ustaz. Kalau ada yang mengucuri ataupun dari pancuran ataupun dari kan itu dari ini dulu, itu kesunahnya saja. Tapi andai kan pun saya walaupun dari kan saya mau dari sini dulu, ya silakan. Sunahnya aja yang dari siku Ustaz ya. Karena orang lain yang mengucuri, kecuali kalau kita sendiri yang ininya seperti ini, silakan. Ataupun mau di sini silakan, yang penting yang jadi hukum itu adalah sampai basah semua. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga, fardu wudu, yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian yang keempat, ar-rabiu masu ba'd min basyaratir ra'si aw sya'rihi, yaitu membasuh sebagian kepala, maksudnya rambutnya, entah sedikitnya entah berapanya. Kalau banyak bagus lagi, karena nur cahaya nanti pada hari kiamat terlihat lebih banyak lagi. Biasanya cuma sah juga, cuma seperti ini sah juga. Oh iya. Sah juga. Iya, halo. Keputus. Diulang lagi Pak ya. Kita tetap tunggu di layanan masih 0853 9535 0907. Kalau misalkan cuman sampai di jidat sah juga Ustaz ya. Yang penting ada kena rambut. Iya, yang penting ada kena rambut. Biasanya jangan kan cuma kita di jidat tapi nggak kena rambut, ya jangan. Seperti dulu ketika kita melihat orang tua yang sudah lanjut usia, yang kita lihat di jidatnya cuma gini-gini doang. Tapi mungkin ada yang sampai sini, ada juga mungkin yang orang tua tapi belum tahu di jidatnya itu ya. Tapi kalau terkena rambutnya udah sedikit pun. Ataupun tapi yang kena rambut juga ingat-ingat, kalau sudah pakai Gatsby wax ataupun minyak kemiri kan minyak ataupun sejenis itu yang untuk rambut itu kan tidak tembus air. Maka dilihat yang mana yang terkena itu. Yang terkena minyak rambut yang mana? Kalau di sini enggak terkena nih, ya udah di sini aja. Andaikan kita tidak mau menghilangkan, jadi yang di sini aja ya saya wudukan. Ataupun sebelah mana yang enggak kena minyak Gatsby atau minyak kemirinya, sebelah sini, ya udah silahkan. Yang penting yang jangan yang kalau terkena semua berarti ada sebagian yang harus dihilangkan. Nah, hilangkan dulu, baru setelah itu wudhu, silahkan seperti itu. Ini rambut. Kemudian yang keempat itu tadi membasuh sebagian rambut ataupun kepala, dan yang kelima al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh, mencuci kaki sampai ke mata kakinya. Kami mau angkat kaki enggak etis, jadi maka contohkan pakai tangan saja. Andaikan ini kaki saya, andaikan ini kaki kami, ini mata kakinya, udah basuh terus di ini sampai ke mata kaki dilebihkan. Begitu pula tangan. Nah itu kalau tadi tangan kanan pakai yang kiri, pakai tangan kiri pakai yang kanan basuhnya. Sama kaki juga, kaki yang kanan pakai tangan kiri, yang kiri pakai tangan kanan. Saya Ustaz mau pakai tangan kanan semua, ya silakan juga. Saya mau pakai kiri semua, ya silakan juga, boleh. Sama seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu fardu wudu yang keenam, yaitu ghuslur rijlai at-tartibu. Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, mempertengahkan yang di pertengahan. Seperti itu. Artinya kan biasanya kan kita kalau berwudu itu Ustaz sampai kuping itu cuman sunnah-sunnah. Nanti ini kan pembahasan fardunya. Adapun sunnah-sunnah nanti di depan itu termasuk daripada kumur-kumur, hidung, telinga, itu masuknya ke sunnah-sunnah berwudu. Jadi ini fardunya sudah selesai sampai di selesai itu ya? Maksudnya fardu itu yang wajibnya saja. Andaikan kita mau ambil yang wajibnya saja, mungkin kita lagi malas kah? Mungkin andaikan ada orang yang pemalas,
Padahal Atau air air banyak, kurang. padahal air banyak. Andai kan pemalas tapi airnya banyak padahal tapi dia memang pemalas. Oh, saya mau ambil wajibnya aja lah. Bisa. Wajahnya wajah satu kali kan fardunya wudu itu yang wajib satu kali Satu aja. kali, iya. Adapun 3 kali sunnah. Sunnah. Wudunya para nabi 3 kali. Oh, saya mau ataupun saya mau amalkan ilmu lah satu kali coba. Itu wajah satu kali, udah. Tangan satu kali, kepala satu kali, kaki satu kali, semuanya udah sah secara hukum. Karena itu yang wajibnya itu saja. Cuma satu Wajibnya, satu kali. Nanti adapun umpama mau ambil sunnah-sunnah nanti ke depan seperti itu. Andaikan ataupun kita mungkin dalam perjalanan ataupun panjat tebing ke air habis ataupun di perjalanan air terbatas, kita punya airnya cuma satu kardus air mineral yang berbentuk gelas itu air gelas. Maka untuk menghemat maka air di selokan tidak ada, di sungai tidak ada, kita dalam perjalanan udah ambil satu gelas itu air gelas tadi, gelas tadi yang itu ambil satu gelas pun boleh untuk wudu. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu kami sampaikan, Jumat yang lalu kita sampaikan lagi, tidak mengapa ambil sedikit genangan. Kalau yang penting ada genangan, banyak sedikit terserah. Kalau sudah ada genangan ya udah kita ambilkan untuk wajah satu kali. Oh, sebelah kanan belum terbasahi, geserkan. Oh, sebelah kiri belum terbasahi, geserkan. Yang penting basah-basah sudah terbasahi semua, maka sudah sah. Begitu pula ada bertanya. Ya, sebelum kita melangkah ke sunnah-sunnah wudu ya, ada pertanyaan sepertinya dari Ibu Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya apa sama pahalanya kalau kita mengaji di masjid dan di rumah, begitu juga sholat di rumah dan masjid, apakah sama pahalanya? Ya. Ini barangkali khusus untuk perempuan, Ustaz ya. Nah, ini kalau konteksnya itu berbeda, ada bagi perempuan, ada bagi laki-laki. Di antara yang mengaji, kalau Ustaz mau bertanya sama pahalanya kalau kita mengaji di masjid dan di ini rumah. Kan yang bertanya perempuan, barangkali ini konteksnya perempuan. Di masjid, kalau di masjid mengaji dulu ya, pertanyaannya mengaji entah Al-Quran, entah taklim, entah menuntut ilmu. Kalau sekiranya di masjid tapi ada teman-temannya perempuan, sesama perempuan yang lain dan tempatnya itu terpisah, tidak dicampurkan cewek cowok berdempetan, maka tidak mengapa, maka pahalanya besar di masjid. Kenapa? Karena melangkahkan kaki dia ke masjid berapa kali lipat itu, satu langkah dihapus, satu langkah dinaikkan derajatnya. Rumput-rumput, kerikil, tanah yang dilewati jadi saksi. Oh, dulu saya pernah dilewati ini untuk sholat. Oh, dulu saya pernah. Nanti di akhirat kan jadi saksi itu tanah-tanah apanya semua, benda mati pun. Oh, saya pernah dilewati oleh si fulan untuk mengaji, untuk sholat, seperti ini. Ini konteksnya kalau memang tempatnya tertutup ataupun dipisah. Nah, bagi kita yang yang masih kinclong, kalau bisa ya jangan sampai menimbulkan perhatian kepada yang sebelahnya. Andaikan di sebelahnya ada cowok, kita jangan sengaja deket-deketin supaya bisa dilihat. Ya udah, cari tempat yang sekiranya tetap pandangan kita fokus ke pembicara ataupun ustadznya, dengarkan, tidak usah lirik-lirikan ke kanan ke kiri, karena nanti akan menimbulkan ini juga yang lain tertarik yang laki-laki. Tapi andaikan itu, oh saya gimana ya kalau ke sana, saya cantik banget saya ini, oh gitu, saya nggak ada penghalang juga masjidnya, bagaimana? Ya kalau sekiranya seperti itu ya di rumah lebih baik lagi. Tapi kalau umpama di masjid kan sekarang ada penutup juga, dipisah juga tempatnya. Kalau dipisah ya bagus lagi. Ataupun yang laki-laki di depan, yang cewek di belakang lebih bagus lagi. Yang laki di depan, kan kalau laki-laki nanti di depan mau lihat ke belakang malu lah nanti. Cewek di belakang gitu. Umpama kecuali kalau memang tempatnya campur, maka tentu kita pilih yang di dalam rumah. Kalau campurnya berdempetan, tapi kalau campur tapi dipisah juga aman juga dalam hukum, boleh. Termasuk sholat, Ustaz. Nah ya, kalau sholat sama juga bertanya sama pahalanya. Kemudian kalau sholat perempuan, afdolnya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid boleh juga dalam hukum, boleh. Apalagi kalau masjidnya ada penghalangnya, ada penutupnya, boleh. Seperti itu. Kecuali masjidnya memang terbuka, kalau secara hukum memang sah, tapi dia dapat ininya secara hukum menimbulkan perhatian seperti itu. Tapi kalau memang tempatnya dipisah nggak apa-apa, bagus, ada penghalangnya, bagus. Sama kalau di rumah Ustaz kan kebetulan pas di belakang rumah itu ada masjid. Rasanya kalau misalkan lagi azan nggak enak aja rasanya kalau nggak ke masjid. Ini mumpung ada masjid di belakang ini, ya.
Ya, lanjut lagi. Saya rasa jawaban Pak Ustadz untuk Bu Atika ini sudah jelas sekali ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya Ustadz, kita ke sunnah Wah, berwudu. Atika Putri, Kak, maaf terganggu. Iya, enggak. Sekali radio Ustadz tidak jernih ya. Oh iya katanya. Oh iya. Dan juga kita ingatkan siaran ini bisa kembali disimak melalui YouTube Radio Mesra Parepare dan boleh bertanya lewat kolom komentar ya, dan dibahas pada pertemuan Jumat berikutnya. Nah, ini penyampaian untuk Insan Mesra juga. Boleh disimak kembali siaran ini melalui YouTube dan boleh bertanya lewat kolom komentarnya, dan insya Allah bakal dibahas pada pertemuan Jumat berikutnya. Ya, sunnah-sunnah wudu Ustaz. Sudah sana kembali kepada sunnah-sunnah wudu ya. Karena fardu-fardu wudu sudah selesai. Ya. Nah, kemudian kembali kepada kita memasuki ke pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Sunanul wudu'i katsiratun. Sunnah wudu itu banyak sekali. Yaitu di antaranya at-talaffudzu bi niyati sunanil wudu'i, yaitu mengucapkan, melafazkan niat itu. Bismillahirrahmanirrahim wudu'a irabbil hadis al-azkari fardhu. Ini termasuk sunnah kesunahannya. Kemudian juga at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya. Tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim isinya. Kalau bismillah, bismillah saja. Tapi kalau basmalah juga, basmalah sama tasmiyah itu sama. Isi basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah isinya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bismillah cuma bismillah saja. Seperti itu bedanya. So, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa akmaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Kalau mau lengkap lagi ya silahkan. Seperti sebelum bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahburun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya siwak. Bersiwak. Nah, siwak itu apa namanya yang biasa dipakai itu kayu dari Arab, kayu, itu kayu iya. Namanya kayu arok. Ada yang dua ya, kalau yang putih dari akarnya, kalau yang hitam itu dari rantingnya. Kalau yang hitam itu pahit rasanya. Ya kalau yang putih akarnya enggak pahit, tapi dia kayak apa ya, rontok-rontok itu kalau dipakai. Nah, itu sunnah pakai siwak. Ada sebelum cara. berwudu ini Ustaz. Sebelum berwudu siwak. Kemudian doa bersiwak juga, yaitu doanya Allahumma baid min asnani wa syudda bi litati wa thabbit bihi lihati wa barik li fihi wa arthibni alaihi ya arhamar rahimin. Kalau mau doanya. Tapi kalau enggak pun ya udah, yang penting bersiwak. Dari kanan dulu, pertemuan keberapa itu sudah dibahas tentang siwak, cara megangnya, cara ininya, cara apa namanya, megangnya, panjangnya itu dalam bersiwak dari kanan ke kiri seperti itu. Kemudian sunahan wudu yang selanjutnya ghuslul kaffaini, apa namanya Indonesianya, membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan. Lil kawaini wa yusana al-ghuslu ma'an wa yaqula inda Allahumma inni as'aluka al-yumna wa barakatuh wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Itu doanya ketika membasuh kedua tangan, yaitu basuh kedua tangan batasannya ininya pergelangannya sampai ke pergelangan ini, sampai ke pergelangan dicuci. Nah, jadi kayak gini lipatan-lipatan dicuci sebelum berwudu. Itu sunnah. Doa silahkan kalau mau pakai doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Nah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau keberkahan. Nah, keberkahan dari wudu kami, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehancuran ataupun dari racun ataupun dari apa, seperti dari penyakit, dari apa, seperti itu. Kemudian kesunahan wudu yang selanjutnya al-mabatu, berkumur-kumur. Nah, ini kumur-kumur pun termasuk sunnah, bagian daripada sunnah wudu. Pertama kumur-kumur. Kemudian wal istinsyaku wal istintharu. Istinsyak dan istinthar. Kalau istinsyak itu apa? Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kemudian istinthar termasuk sunnah juga, mengeluarkan air yang dihirup dari hidung tadi, dikeluarkan. Gitu. Maka itu sunnah juga. Nah, di stop, dikeluarkan. Dulu ketika kita kecil biasanya lihat nenek kita, kakek kita, orang tua-tua kita wudu seperti ini ya, kalau nggak salah. Ya, kayak gini. Padahal maksudnya dihirup air, baru dibuang dikeluarkan. Lagi. Itu kan biasanya sampai, kalau bisa sampai ke sini ya. Sampai nanti kepala sampai pusing itu malah bagus itu. Apa namanya? Plong nanti. Setelah itu dihilangkan. Ke salah satu hikmahnya itu dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah
itu setan itu ketika bangun tidur setan masih bersemayam nongkrong kalau bahasanya itu di daerah ini, di daerah rongga hidung yang atas itu. Nanti ketika kita wudhu dikeluarkan, maka tidak lagi dia keluar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tapi ketika al-mubalaghu fihi maligori suaimi, ini ketika kita dalam keadaan wudhu, ketika dalam keadaan berpuasa, kumur-kumur ataupun istinsyak istitsarah, volumenya dikurangi daripada bukan ketika kita tidak berpuasa, karena takut-takut ketika berpuasa malah tertelan, membatalkan. Maka hirupnya umpama kita mau kumur-kumur, udah volumenya enggak dibangetkan seperti halnya ketika kita tidak puasa. Kalau ketika tidak puasa kan kencang sekali, berarti ketika puasa dipelankan, takut-takut tertelan. Apun ketika tidak puasa dihirup banget, tapi ketika berpuasa takut-takut masuk mana batal, udah isyarat saja ataupun seperti ini sah. Tidak mengapa, seperti itu saja. Kemudian yang selanjutnya melatih fi'atan ghusli, yaitu atau ayyabda'a bil wajhi min a'lahu, yaitu memulai kalau pas basuh wajah, mulainya sunnah itu dari atas. Atas baru ke bawah, sampai ke bawah seperti itu. Karena kan kalau di bawah air kan larinya ke bawah. Malah nanti memang secara hukum itu yang penting air yang tidak jatuh yang belum jatuh ke bawah, yang belum terpisah dari anggota tubuh kita, tidak mengapa ini kan masih terhukumi suci itu. Kalau kecuali yang sudah jatuh kita ambil lagi, kita tampung, usapkan, itu yang tidak sahkan. Karena ini kita mau coba-coba wudhu dari bawah, silakan ya wudhu. Yang penting yang masih ada di sini diusapkan ke semuanya sampai rata. Tapi sunnahnya itu dari atas dulu, atas bagian wajah sampai seperti itu. Itu. Ayyakhudhal ma'a biyadaihi jami'an. Ketika untuk wajah, maka membasuh wajah itu bagusnya itu sunnahnya itu ngambil airnya dengan kedua tangannya, sunnahnya kedua tangannya barengan. Kalau satu boleh, tapi sunnahnya dua. Kalau punya dua, tapi bagi yang tidak, cuma ada satu tangannya mungkin putus atau ya udah yang satu saja. Gitu. Seperti ini berbasuhkan seperti itu. Itu. Gimana Umi, masih ada waktu? Lanjut lagi. Sama kuping, termasuk sunnah ya membasuh kuping. Basuh kuping. Sebenarnya masih banyak ini. Oh iya. Bukan itu saja. Masih banyak sunnah wudhu ya, Iya, Ustaz? sunnah wudhu. Oh iya. Namun sayang sekali ternyata kita ini startnya kita sudah mentok di pukul 11 kayaknya ini. 11. Dan itu dari Radio Mesra. Siaran ini bisa kembali disimak di YouTube Radio Mesra Parepare, dan boleh bertanya lewat kolom komentar dan dibahas pada pertemuan Jumat berikutnya. Ya bisa juga seperti itu, karena kalau nanti nunggu biasanya kadang lupa. Tadinya mau bertanya, hari ini ingat, saya mau bertanya, ternyata udah habis siarannya, lupa. Ditunggu sampai ke depannya, ternyata di depan lupa. Maka bagusnya langsung aja ditanyakan, nanti ketika untuk selanjutnya baru dibahas. Iya. Gitu. Insya Mesra, sayang sekali pembahasan masalah wudhu tidak mentok sampai di sini, cuman karena waktunya saja mentok ya. Jadi insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas lagi bersama Pak Ustadz pada Jumat berikut. Mudah-mudahan kita semua nantinya diberi kesehatan ya, bisa bertemu kembali di acara tersebut, acara Dai bersama KPK. Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah manfaat bagi kita semuanya. Dan juga kepada pendengar semua yang sudah gabung tadi, terima kasih. Yang gabung di Facebook, yang gabung di line telepon kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.